live statusnya bagaimana memang fight di awal-awal membuat Xavier menjadi tim yang paling sedikit jumlah player aktif untuk sementara waktu, tersisa 2 saja. Aura, satu pemain sudah terculik, kita belum mendapatkan informasi siapakah yang mendapatkan pemain dari Aura tersebut, namun kita juga masih lihat bagaimana kali ini juga terjadi dari Curio. Ada sebuah tembakan dari seorang Asa yang ternyata kali ini Asa nicknya namanya ganti ya, AS-nya gede, A2-nya kecil. Siap. Itu adalah informasi yang paling penting yang bisa kalian saksikan di sini ya. Karena memang mungkin mereka flexing. Gua demennya ya ngelihat para pemain-pemain di sini tuh ada yang setiap kali turnamen ganti nama. Bahkan ada yang setiap game, enggak setiap game juga sih ya. Di beberapa game sekali itu ganti nama. Oh my god, itu flexing ala-ala PUBG Mobile ya, ala-ala gamers. Betul. Karena mungkin Asa kenapa nama A sama S-nya aja yang gede, karena Asa ini tahu dia adalah kartu asnya RRQ Ryu. Dialah pemain yang menjadi kunci nih RRQ Ryu bisa mendapatkan poin-poin maksimal gitu. Jadinya emang as aja gitu biar jadi kartu asnya RRQ. Siap. Oh my god, Sanskuy, ternyata terjadi huru-hara di menit kita yang sudah melewati menit ke-10 ini. Nampaknya Four Rifles bertemu dengan Bonafide. Di awal-awal seperti ini sudah banyak tembakan-tembakan yang terjadi, yang dimana ada 3 player dari Four Rifles yang harus melakukan boosting terlebih dahulu karena darahnya sudah mulai ngeping sedikit. Sementara itu di sisi yang lainnya juga terdapat pertemuan antara NFT dan juga One More nampaknya, Sanskuy. Ya, ini adalah pertempuran yang harusnya akan sering terjadi karena kita tahu bersama Bonafide ini memiliki drop zone di area Rozok, tapi dari Four Rifles selama mereka bermain di PMPLCA kemarin juga mengambil drop zone di area Rozok, sehingga di dekat Rozok harusnya atau di area dekat-dekat loatingan mereka akan sering bertemu dua tim ini, tim asal Indonesia dan juga tim dari Malaysia. Bagaimana kita melihat juga M24 sudah didapatkan oleh seorang Ucuk, bahkan kali 8 juga sudah disiapkan. Dari arah yang lain kita melihat juga pemain-pemain dari Four Rifle sudah melakukan setup kali ini dari seorang Epi, pemain-pemain yang akan bermain nanti di PMDC. Kita akan melihat persiapan dari Four Rifle kali ini menghadapi tim Indonesia, di mana bot keluar dari compoundnya bisa untuk ditembak sebenarnya, namun masih ditahan juga informasi ini oleh Epi, diberikan saja kepada rekan-rekan dari tim Four Rifle. Kayaknya bot juga nggak sadar kalau Epi sebenarnya bisa nembak ke arah dirinya, Kak Dona. Harus hati-hati pastinya untuk mereka semuanya, terutama oleh bot sendiri yang tadi sudah dimention oleh Sanskuy. Dan dengan begini, dengan mereka masih mempunyai hiding spot masing-masing dan juga rumah masing-masing, kayaknya peperangan ini nggak bakalan terlalu cepat terjadi ya, mungkin dalam 2 menit ke depan baru pecah. Dan pastinya mereka di awal-awal seperti ini bakalan lebih mencari momentum terlebih dahulu, ngelempar granat demi granat, atau bisa cari angle-angle untuk bisa men-knockdown satu persatu lawannya, seperti halnya ini dia yang sudah terjadi. Nampaknya ada salah satu pemain dari tim Bonafide yang keadaannya lagi tidak baik-baik aja untuk saat ini, karena di belakang mereka terdapat RRQ Ryu juga, Sansku. Ya, kita melihat kali ini RRQ sudah mulai memantau fight yang sedang terjadi. Bukannya menghindari area pertempuran, RRQ justru terpancing, justru terundang dia untuk bisa melihat apakah ada steal elimination yang bisa dilakukan. Dan kita melihat bagaimana Nox sudah tersungkur tadi ke arah tanah, bahkan sudah dipulangkan kali ini. Ada granat yang juga bisa mendapatkan satu pemain, yaitu Tuyul dari seorang pemburu. Dan Nerpeko masih menjadi terparty, masih akan coba mencari elimination di area ini. Dan kembali bot juga harus mengalami hal yang sama, tersungkur ke arah tanah, tersisa satu pemain saja. Ucup berada di area yang cukup jauh dan bisa kita lihat bagaimana pertahanan dari Bonafide porak-poranda oleh push yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Four Rifles, Kadona. Oke, dan dengan begitu nampaknya Four Rifles masih bisa menyelamatkan salah satu pemain mereka yang dalam keadaan knockdown untuk saat ini. RRQ Ryu memanfaatkan hal tersebut yang sudah bisa mengantongi satu total elimination point untuk sejauh ini. Dan nampaknya RRQ juga masih santai-santai aja posisinya. Masih ada gundukan juga untuk dijadikan hiding spot dari Nerpeko sebagai frontliner dari RRQ untuk saat ini, Sanskuy. Ya, kita melihat bagaimana Ice juga dari Back in Time akan bersiap, di mana dari Four Rifles akan melihat ke arah yang lain, di mana kali ini dari Apple juga bersiap melihat ke area dari pemain-pemain RRQ. Ada yang sudah
tersungkur, maksud saya sudah low HP-nya, bahkan bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu. Tapi Asa masih akan coba dicari kali ini oleh seorang Apple. Apple masih melakukan proning saja dengan mininya ini. Sebenarnya Apple bisa banget untuk mendapatkan hit, dan itu dia baru saya katakan bisa mendapatkan hit, dan akhirnya itulah yang didapatkan oleh seorang Apple. Lagi-lagi For Rivals menunjukkan bahwa mereka memiliki defensif yang cukup kuat, menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang cukup baik. For Rivals memiliki track record yang sangat baik di PMPL saya kemarin, bagaimana mereka berulang kali mendapatkan WWCD dari match demi match, dari hari ke hari di PMPL saya season 4 yang kemarin. Oke, dan nampaknya untuk saat ini kita akan melihat dan juga menanti movement seperti apakah yang akan dilakukan oleh kedua tim yang sedari tadi melihat satu sama lain. Itu dia, ternyata kamera kita sudah menangkap aksi dari Asa yang dimana dalam keadaan yang tidak baik-baik saja harus melakukan healing terlebih dahulu untuk saat ini, dan nampaknya tim-tim yang lainnya juga sudah mendengar huru-hara yang terjadi antara mereka semuanya. Ipul matanya tajam banget, itu peluru juga tajam banget mengenai badan Nerpeko, dan Nerpeko pun hanya menyisakan sedikit banget health point-nya untuk saat ini. Dan tapi RRQ pun juga masih bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing untuk saat ini, dan nampaknya masih akan ditahan dan kayaknya bakalan bergerak sedikit-sedikit aja guna untuk bisa melihat ke angle yang lebih baik lagi. Tapi ternyata ada NFT Flippy yang sudah mendapatkan satu knockdown ke arah salah satu pemain dari RRQ di sana, Sanskuy. Ya, Asa nampaknya yang sudah merah tadi HP-nya, dan betul saja Asa yang sudah dipulangkan, ada confirm elimination. Dan kita melihat bagaimana dari area Pochinki padat penduduk kali ini karena Buriram United juga datang ke area Pochinki, datang ke kota yang tadi sebenarnya sudah dimenangkan oleh pemain-pemain Back in Time yang sudah mengusir dari Xavier. Tapi tidak hanya Buriram, karena terspot di sana EVOS juga dekat di area ini, EVOS VIP maksud saya. Dan kita melihat dari RRQ, atau maksud saya dari Bigetron Red Alliance juga sudah mulai melakukan setup. Ada dua kendaraan di bagian gorong-gorong yang sudah diamankan kendaraannya. Bisa saja nantinya dari pemain-pemain Bigetron akan segera mencari di manakah angle untuk menembak lawan-lawannya. Dan kita melihat bagaimana kali ini dari tim Entertainment ada sebuah tapping-tapping yang terus dilakukan. Ice pun bahkan mendapatkan pemain-pemain dari Buriram United. Terlihat Back in Time sangat kuat saat mereka bermain di kota mereka di Pochinki, Kak Dona. Iya, dan nampaknya ngomong-ngomong soal kota mereka, Pochinki yang kali ini juga udah mulai ramai. Ini kota setengahnya ada di luar zona, setengahnya sedikit masuk ke dalam zona. Ini akan menandakan tim-tim yang sekarang berada di Pochinki akan gontok-gontokan abis-abisan sih, karena pastinya mereka hanya bisa bertahan dalam satu circle ini sebelum mereka bisa rotasi, dan mereka rotasi pun juga nggak aman karena possibility untuk di backstepnya itu besar banget. Sementara itu dari arah utara kita juga sudah bisa melihat, tenggara pun juga kita sudah bisa melihat adanya EVOS Reborn yang kali ini meluluh lantakan tim yang berada di seberang sana, yaitu BN United. Walaupun EVOS kali ini posisinya juga sebenarnya nggak enak ya, walaupun ada 4 elimination point yang sudah mereka kantongi, tapi Laser nampaknya nggak bisa diselamatin dan langsung saja dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya menyisakan Red Face seorang diri untuk saat ini untuk bisa melanjutkan perjalanan dari EVOS Reborn yang pastinya nggak mau finish di posisi ke-14, karena posisi 14 tidak akan mendapatkan placement point sama sekali, Sanskuy. Ya, kita melihat juga bagaimana ternyata tidak hanya EVOS yang fight. Dari sisi lain ternyata dua tim Indonesia juga sedang bertemu kali ini. Ada Alter Ego dan juga ada Bigetron Red Alliance. Knock didapatkan tadi oleh pemain-pemain AE ke arah satu pemain dari Bigetron. Dan kita melihat juga pemburu tersungkur ke arah tanah karena EVOS VIP mulai fight bersama dengan For Rivals di area yang lain. Kita melihat juga Renalre bersiap kali ini untuk menghadang, untuk memberikan ucapan selamat datang ke arah Zuxi dan juga pemain-pemain Bigetron yang lain. Karena mau nggak mau Bigetron harus datang ke area dari tim Alter Ego. Retake area harus dilakukan oleh Bigetron kalau mereka ingin masuk ke dalam circle-nya. Tapi hal tersebut pastinya sulit karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Kali ini ada juga push yang dilakukan oleh satu pemain dari AE. Bahkan setup dari AE juga sudah sangat rapi sekali. Knock akan coba didapatkan mungkin kali ini karena sudah mulai low. Satu persatu pemain-pemain dari Bigetron ternyata tidak, hanya 15% HP saja yang bisa didapatkan tadi oleh pemain Alter Ego Limax, di mana Renalre menjadi pemain terdepan kali ini. Hazelnut berada di belakang, tapi Hazelnut juga akan berduel area belakang bersama dengan Zuxi dari Bigetron Red Alliance.
Yap. Dan kali ini Alter Ego Limax yang masih mempunyai tingkat kepercayaan diri yang luar biasa tinggi kali ini langsung aja mau menusuk pertahanan yang sudah dimiliki oleh Bigetron Red Alien. Tetapi tim Bigetron Red Alien pun gak bisa untuk menghadapi kekuatan tersebut yang datang dari Alter Ego Limax. Dan dengan begitu AE telah memenangkan war tersebut atas tim Bigetron Red Alien dan sudah membawa pulang total 4 elimination points. Ya, terlihat bagaimana memang tadi saya sudah katakan sulit keadaannya untuk Bigetron bisa melakukan push ke arah pertahanan dari Alter Ego karena sudah sangat kuat. Mereka melakukan defensif sudah sangat kuat sekali dari setup yang mereka lakukan, dan kita melihat kali ini pemain-pemain dari Aura akan coba berhadapan dengan NFT. Nampaknya Ramonet melihat ke arah satu pemain yaitu Jaxi. Jaxi juga melakukan tembakan demi tembakan, tapi Jaxi pun tersungkur ke arah tanah. Pastinya bisa didapatkan confirm elimination oleh pemain-pemain dari NFT, dan terlihat kali ini sudah mulai tumbang satu persatu pemain-pemain dari Aura. Dari sisi lain pemburu pun mengalami hal yang serupa, kembali tersungkur ke arah tanah, dan kita melihat dari sisi lain Granat harus berhati-hati. Tim Entertainment bergerak kembali kali ini seorang Norman, tapi sulit juga keadaannya karena sudah sangat padat sekali dari area kanan circle. Sementara mereka semua harus keluar dari Pochinki dan tinggal menunggu siapa yang berhasil keluar. Kalau ada yang berhasil keluar pun pastinya keluar dengan keadaan bonyok kali ini, Kak Dona. Iya, chaos banget seperti halnya yang tadi kita udah mention berulang-ulang kali juga ini, yang keluar dari arah Pochinki harus menghadapi gempuran-gempuran yang sudah disiapkan oleh tim-tim yang lainnya. Dan kita lihat di daerah bawah nampaknya juga sudah ada 4 rifles pemburu yang sudah diamankan kali ini nyawanya. Dan dengan begitu kita akan melihat pergerakan yang akan dilakukan oleh Back in Time yang selanjutnya, karena mereka pun juga sudah mulai dipantau keberadaannya oleh Ipul. Dan dengan begitu juga ada salah satu penggawa dari Back in Time yang dihadang pergerakannya oleh EVOS. Kalau nggak salah tadi gue lihat EVOS kah? Yes, EVOS. Iya, betul. Kali Harusnya ini EVOS tadi. Gimana Sanskoy? Tadi harusnya yang mendapatkan pemain-pemain dari Back in Time, dan kita melihat juga bagaimana Ice kali ini pemain senior yang berada di tim dari Back in Time ini melakukan knock demi knock ke arah lawan-lawannya. Lagi-lagi ini dia Noise, pemain yang juga pastinya akan coba diandalkan oleh Back in Time, akan bergerak bersama dengan seorang Ice kali ini menuju ke area depan. Mereka juga sudah mengamankan area ujung dari circle-nya, tapi mereka berada di area yang tidak nyaman sebenarnya, berada di area yang kurang enak karena kita lihat kali ini baru saya katakan berada di area yang kurang enak. Mereka atau Ice langsung mendapatkan sebuah damage dan langsung tersungkur ke arah tanah karena Padmore sudah mengetahui di mana posisi dari seorang Ice. Ini terlalu terbuka posisi dari Ice kalau kita lihat, Kak Dona. Saya pun juga kali ini posisi yang gak enak banget, dan dengan begitu satu persatu pemain dari Back in Time juga sudah mulai di knockdown dan juga di end. Dan dengan begitu ini adalah kesempatan untuk Voldemort untuk bisa minggir sedikit, tetapi ternyata ada Tremori di sana yang sedari tadi juga sudah memantau pergerakan dari Voldemort dan akhirnya bisa men-knockdown. Voldemort hanya meninggalkan the last man standing dari tim RRQ, yaitu ada siapa di sana namanya agak nggak kelihatan tadi, dan kita bakalan tunggu saja pergerakan seperti apakah yang akan dilakukan oleh mereka untuk saat ini. Dan Sakai nampaknya juga akan enak posisinya, tapi tidak dengan EVOS Reborn. Red Face sebagai last man standing pun langsung saja dienyahkan nyawanya di tangan Alter Ego Limax. Ya, kalau kita lihat dari RRQ Ryu yang tersisa satu pemain adalah Cakal, seharusnya yang dimainkan di match pertama ini menjadi pemain harapan dari RRQ untuk bisa bertahan selama mungkin, walaupun memang sendirian saja sulit keadaannya untuk dirinya. Tapi di sisi lain kita melihat bagaimana kekuatan dari tim Xavier yang kali ini Cakal pun langsung dipulangkan. RRQ dipulangkan seluruhnya. Xavier awalnya mereka dipukul mundur oleh Back in Time, tapi mereka masih bisa survive sampai ke top 5, menandakan bahwa memang ini adalah tim yang sangat luar biasa dari jiwa survivalnya. Betul. Sementara itu Sanskoy dan juga teman-teman sekalian, Takai nampaknya akan digempur habis-habisan oleh AE kali ini karena sudah ada beberapa pemain dari Takai yang sudah ter-knockdown, hanya meninggalkan 2 saja, bahkan 1 karena Hades pun juga langsung ter-knockdown berkat granat yang benar-benar matang dan juga on point yang sudah dilontarkan oleh Alter Ego Limax. Bagaimana Hazelnut bakalan aja menuju ke lantai 2 dan juga langsung ter-confirm 1 demi 1, tapi Hazelnut harus hati-hati karena tadi ada siluk bakekok pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Takai, dan Renal Reput langsung aja ke atas melakukan backup, tetapi dia pun juga langsung
langsung bisa di knockdown. Gremory dengan granatnya nampaknya akan menghalau pergerakan yang mungkin bisa dibangun oleh AE karena dia harus revive temannya terlebih dahulu supaya dia tidak tinggal sendirian, supaya bisa dilakukan backup. Dan tapi itu dia, kelihatan kepalanya naik, adalah salah satu penggawa dari AE yang dimana juga langsung saja di knock juga kali ini. Threat knock terus-terusan terjadi. Crash sebagai last man standing yang keadaannya sekarang masih sehat walafiat, harus hati-hati banget karena ini Potato bakalan naik sedikit. Dan itu dia, kelihatan Crash pun langsung dipulangkan menuju ke arah lobby bersama dengan pemain-pemain Takai yang lainnya. Tetapi Potato kali ini posisinya terus-terusan digempur oleh tim yang lainnya. Sanskuy, Ya, sulit sekali keadaannya tadi. Memang fight sangat intens terjadi antara dua tim asal Indonesia. Ini adalah sesuatu yang juga sulit karena ternyata dari fight tersebut, dari tembak-tembakan yang terjadi di compound tersebut mengundang dari EVOS VIP untuk datang ke area pertahanan dari Alter Ego Limax yang baru saja melihatkan bagaimana mereka sangat kuat sekali saat fight close combat terjadi. Backup cepat dilakukan, tapi datang kali ini satu pemain dari EVOS VIP untuk langsung menabrak ke dari Alter Ego Limax. Tembakan demi tembakan juga dilakukan kembali. Renalre menjadi pemain yang dikirim untuk melihat ke arah angle di area high groundnya, dimana kita melihat kali ini Samset akan coba diincar, akan coba dicari oleh seorang Renalre di belakang batunya. Namun sudah mulai datang kembali pemain-pemain dari EVOS VIP. Ada yang juga melakukan flank dengan UAZ-nya ke arah sebelah kanan. Banyak sekali flank yang akan coba dibangun, bahkan ada sebuah airdrop yang juga sudah turun di dekat dari compound itu di atas. Kita melihat bagaimana Potato ketahuan posisinya walaupun sudah ada smoke yang di pop up di sana. Spray to the smoke yang berhasil. Revive harus segera dilakukan karena ini adalah momentum push yang didapatkan oleh EVOS VIP, dan itulah yang akan mereka manfaatkan karena sudah mulai datang kali ini, akan sudah mulai dekat kali ini satu pemain dengan UAZ-nya. Melemparkan sebuah granat juga, akankah masuk, akankah on point karena sebentar lagi akan meledak di area tersebut, tapi ternyata belum memberikan sebuah knock ke arah pemain-pemain dari Alter Ego Limax, Kadona. Oke, dan terus-terusan akan digempur juga, diberikan tembakan-tembakan guna untuk memberikan pressure ke arah AE. Dan di mana Hazelnut kali ini sudah membangun wall smoke dia guna untuk menghalau vision dari arah higher ground yang sudah dimiliki oleh EVOS VIP. Kali ini Hazelnut posisinya gak enak banget sekarang. Kali ini HP-nya dan langsung saja di knockdown posisinya. Ya, kita melihat bagaimana mulai keluar pemain-pemain dari Alter Ego Limax karena nggak mau gampang harus keluar dari kempalnya. Bluezone sudah mulai mendorong mereka tersebut, yaitu Potato. Dan kita melihat ini dia, winner chicken dinner didapatkan oleh EVOS VIP. Oh my god, EVOS VIP benar-benar mengamuk untuk di game pertama kita kali ini. Dan yang menariknya adalah